warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kalau anak-anak dalam keadaan sehat, Bu Guru bersyukur sekali. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Titin di pelajaran PAI. Oke, mari kita buka bersama pelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak masih ingat surat Al-Kautsar? Bunyinya gimana? Alhamdulillah, pasti masih ingat ya. Pelajaran beberapa minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar masih berkaitan erat dengan surat Al-Kautsar, yaitu tentang perintah sholat. Karena di dalam surat Al-Kautsar terdapat perintah washolli lirabbika, washolli, perintah untuk sholat, maka laksanakanlah sholat karena Tuhan. Kita akan belajar tentang sholat. Di kelas 2 tahun lalu kita sudah mempelajari tentang sholat. Apa sih arti sholat? Ada 2 pengertian sholat. Kalau anak-anak masih ingat, yang pertama pengertian sholat secara bahasa. Sholat diartikan sebagai doa, karena di dalam sholat itu terdapat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Bacaan-bacaan di dalam sholat itu mengandung doa. Arti sholat yang kedua adalah menurut istilah. Sholat diartikan sebagai suatu perbuatan, suatu ucapan yang diawali dengan niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika kita sholat, kita niat sholat, lalu kita bertakbiratul ihram, lalu diakhiri dengan salam dengan gerakan menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Oke, Bu Guru ulas kembali tentang surat Al-Kautsar. Di dalam surat Al-Kautsar itu dijelaskan bahwasanya Allah itu sudah memberikan banyak sekali nikmat. Untuk itu, ketika Allah sudah memberikan nikmat yang banyak untuk kita manusia, maka kita diharuskan bersyukur kepada Allah dengan cara adalah sholat yang kita bahas hari ini. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang arti sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Orang yang melaksanakan sholat berarti tanda dia bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika orang meninggalkan sholat atau tidak melaksanakan sholat, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah sholat itu memberatkan? Mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab tidak sama sekali. Karena Allah sudah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Nikmat setiap hari, setiap saat. Kita hanya diwajibkan melaksanakan 5 waktu sholat dalam sehari. Allah memberikan nikmat banyak, tetapi Allah hanya menginginkan kita itu sholat fardu sebanyak 5 waktu. Ada yang masih malas untuk sholat. Masya Allah, kalau anak-anak masih malas berarti belum bersyukur kepada Allah. Nah, mudah-mudahan anak-anak kelas 3 SD Ibadul Rahman tidak lagi disuruh-suruh ketika sholat, ya, karena sholat itu tanda syukur kita kepada Allah. Oke, anak-anak Bu Guru yang sholih dan sholihah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melaksanakan sholat. Bu Guru akan menjelaskan tentang syarat wajib sholat. Di antaranya adalah orang yang wajib melaksanakan sholat adalah 1. Beragama Islam. Kita nih sudah Islam, sudah beragama Islam, jadi tidak ada satupun yang
tidak boleh tidak sholat karena kita sudah beragama Islam. Jadi syarat wajibnya seseorang untuk sholat adalah beragama Islam. Yang kedua adalah baligh. Baligh adalah cukup umur. Ada yang menyatakan baligh itu sudah mengalami haid atau menstruasi kalau untuk perempuan. Laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Tetapi ada yang menyatakan baligh itu orang yang sudah paham, orang yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Kalau anak-anak sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, maka sudah wajib sholat. Kalaupun kita belum baligh, yuk kita biasakan sholat dari kita kecil. Alhamdulillah ya, anak-anak sudah dipantau sholatnya melalui program Smile-ku. Mudah-mudahan kita sholat bukan karena nilai, bukan karena disuruh ngisi Smile-ku oleh bu guru atau pak guru, tetapi karena kesadaran kita untuk bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Lalu yang ketiga, orang yang wajib sholat adalah orang yang memiliki akal. Orang gila tidak wajib untuk sholat. Nah, tidak maukah disebut gila, maka sholatlah. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi ketika tidak haid dan nifas, maka wajib untuk sholat. Kalau anak-anak kelas 3 belum ada ya yang haid atau nifas, pastinya belum ya. Nah, kita wajib melaksanakan sholat ketika kita suci dari haid dan nifas. Yang terakhir, syarat wajib sholat adalah sadar sesadar-sadarnya. Sadar artinya dia tidak dalam keadaan tidur ataupun mabuk. Karena orang yang tidur ataupun mabuk tidak wajib untuk sholat. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat sahnya sholat. Anak-anak sebelum melaksanakan sholat itu memang harus tahu bagaimana sholat kita itu harus sah, karena ketika tidak sah sholat kita mana diterima. Syarat sahnya sholat yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk membersihkan badan kita dengan cara berwudu terlebih dahulu, karena wudu itu menjadi syarat sah sholat, bersih dari hadas dan najis. Selanjutnya adalah menutup aurat. Ketika kita sholat harus menutup seluruh tubuh kita. Kalau untuk perempuan kecuali muka dan telapak tangan kita yang tidak ditutupi. Nah, yang laki-laki auratnya adalah dari pusar, atas pusar nih, pusar kita sampai lutut kita. Itu memang batasan aurat laki-laki seperti itu, tapi tetap ketika kita mau menghadap Allah, kita harus sebaik-baiknya berpakaian seperti itu ya. Selanjutnya, syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Selanjutnya yang terakhir adalah sudah masuk waktu sholat. Artinya ketika sudah azan berkumandang baru boleh sholat. Kalau misalnya belum ada tanda waktu sholat, karena tanda waktu sholat adalah dengan dikumandangkannya azan. Kalau belum azan, maka kalau kita sholat ya tidak sah sholatnya. Seperti itu, sudah masuk waktu sholat. Nah, mungkin pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang itu ya. Nanti kita lanjutkan masih membahas tentang sholat.
Nah, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru akan memberikan tugas. Tugasnya ada di halaman 48 sampai 49. Bu Guru akhiri saja pembelajaran ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.